Aku ingat penulis lagu senior itu namanya Sam Bimbo. Dia pernah bilang, lagu yang bagus itu yang bisa disiulkan. Kasih, percayalah kepada diriku. Hidup mati ku hanya untukmu. Hidup mati ku hanya untukmu. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel aku Rian Kyoto Official. Kali ini aku undang orang yang paling dekat sama aku. Siapa? Ya, abang aku sendiri, Richard Kyoto, yang kalian nanti akan aku ceritakan bagaimana. Ya, ini dia Richard Kyoto, abang kandung gua. Kasih salam ya. Hai. Oke. Nah ini aku cerita sebelumnya aku mau nyanyi dulu, yang nyanyi tapi Richard, oke? Jauh mata mencari bayangmu, bertemu di kau kasihku. Setahun lama kita tak bertemu, rindu hatiku hanya untukmu. Andaikan malam ini kasih kau ada hadir di sini, akan kau dengar suara hati ini ku curahkan lewat lagu. Percayalah kasih padaku, tataplah mata hatiku, segalanya milikku untukmu. Segalanya milikku untukmu. Ini lagu rapnya Kasih, tapi depannya untukmu, betul? Semuanya Ini lagu Kasih untukmu. lagu untukmu nih ya. Oke. Maksudnya begini, ini yang punya lagu Kasih ya, tapi yang dijanjikan Richard tadi adalah judulnya Untukmu. Itu tahun berapa, Cak? 89 album aku yang pertama. 89. Oh, 89 ya? Oh, itu Untukmu. Oh. Tapi yang paling top, super top, itu judulnya Kasih. Kasih tahun 86 akhir, 86 akhir. Desember 86. Itu yang nyanyi Hermi Kulit. Helmi Kulit. Hermi Kulit itu meledaknya, naiknya dari dua lagu. Lagu Kasih ciptaan Richard, lagu Pasrah ciptaan aku. Nah, Richard pembuka itu, dia 86. Dari situlah kemana-mana. Yang hebatnya, ini di Malaysia super luar biasa ya. Coba cerita dulu, bagaimana nyampe di Malaysia, siapa yang nyanyikan di Malaysia itu, apakah masih Hermi atau siapa sebetulnya? Gimana ceritanya? Biasa Indonesia kalau udah lagunya populer dibuat versi. Oke. Di versi keroncong. Oh, itu keroncong masih Malaysia? Versi keroncong dinyanyikan Hetty Koes Endang untuk beredar di Malaysia. Tahun 90-an. 90-an. Tapi tidak kedengaran sama kita dulu populernya di Malaysia ya? Kedengaran nggak sih itu? Nggak ya? Biasa dari sini nggak tembus. Tapi di Malaysia sendiri mereka nganggap itu lagu originalnya memang keroncong. Oh, jadi mereka taunya
Originalnya itu keroncong, versi keroncong. Jadi popularitas lagu ini dibawakan oleh Hetty versi keroncong di Malaysia dan Hetty yang nyanyi. Bukan berarti Kasih dibawakan Ermi justru mereka nggak tahu itu ya? Nggak. Wah, itu dia. Ini yang luar biasa. Tapi juga Richard kan sering ke Malaysia. Aku juga sering ke Malaysia. Sampai ada beberapa wartawan cerita gini bilangnya, Rian, kamu tahu nggak lagu Richard itu hebatnya? Yang mana? Yang Kasih. Kamu tanya sampai sekarang tidak ada yang tidak tahu. Sebetulnya itu betul cara, ya kan? Bahkan ada dibilang gini, dulu dibilang wartawan ini, kalau ada orang datang ke toko kaset, yang dicari orang itu lagu Kasih. Nah, dari situ apa yang didapatkan? Royalti apa? Ada dapat royalti nggak di situ? Tahun 90 itu? Alhamdulillah sabar. Maksud sabarnya apa? Sabar melihat perbuatan produser itu. Artinya tidak dapat? Tidak dapat royalti ya. Nah, dan ketahuannya bahwa ini luar biasa bukan Malaysia aja ya, Singapura, Brunei, itu pasti ya. Nah, ini kalau nggak salah ketahuannya ini semuanya di sana ini karena kita ke Malaysia kan? Ya, kebongkarnya. Ya kan gitu kan. Nah, terus itu dari 90 beredar dari Malaysia. Kita mulai ke Malaysia tuh tahun 2006. 2005, iya, betul. Di 2006 kita dapatkan, dia edarkan lagu keroncong itu versi keroncong dalam bentuk karaoke di Malaysia. Sementara di sini belum dibuat VCD, ya. Yang itu kan harus ada izin. Ya. Itulah di awalnya baru ketahuan. Jadi di sana yang mengedarkan siapa waktu itu? Kalau di sini kan ada, kita tahu lah siapa yang waktu Ermi Kulit ya, di sini ada satu produser ya, itu untuk Indonesia. Nah, sementara di Malaysia sendiri siapa yang kita kan kontrak sama satu yang lain daripada produser Ermi. Adalah PT apa ya kan? Dia mereka yang membawa ke sana. Dengan penyanyi itu? Yang dengan penyanyi asli dari kita, Hetty. Oh, dari Hetty. Oh, oke. Oh, justru tidak dapat royaltinya. Oh iya dari situ ya. Karena bukan satu produser dengan Ermi Kulit ya. Beda kan ya? Dari Ermi Kulit nggak dapat juga nya kalau royalti. Mana ada royalti. Di Indonesia mana ada royalti yang jujur. Tapi ya ada lah. Ada seperti sabar aja, tetap sabar. Kita dapatkan ilmu sabar. Tapi dari situ kan banyak banyak lagu-lagu yang diminta orang akhirnya kan? Dikenal orang kita. Dikenal. Artinya lebih duluan untukmu atau Kasih? Kasih. Populer aja ya? Dia? Setelah Kasih. Oh, dia Kasih 86. Setelah Kasih 86. Baru untukmu. Baru produser nawari aku nyanyi. Ada produser bodoh nawari aku nyanyi. Untuk masuk di dalam satu sistem. Ya, pokoknya di kontrak buat rekaman. Di kontrak ya? Iya, kontrak lah 2 album. Artinya begini, kalau produser kan dia ada yang di sisi dia pandang dia ini lagunya hoki. Tentu yang membuat lagu ini pasti punya hoki, kan kayak gitu. Tapi rupanya kesananya mereka lupa bahwa harus berbagi dengan baik. Tapi mungkin mereka rasa mungkin baik, mungkin enggak. Kira-kira ada. Ya, baiklah kita sama dia. Oke, itu cerita di bawah. Jadi lagu Kasih tadi. Tapi biar mereka tahu nih apa kita nih yang selalu nongkrong di tempat channel lagu bahwa lagu Kasih itu yang mana? Ini Cat, di mana nih? Nggak dibayar. Hah? Nanti kita bayar. Di E minor, bukan? Di A minor. E minor. Malam ini kasih, teringat aku padamu, seakan kau hadir di sisi menemaniku. Ku yakinkan diri agar tiada sepi, ku lewatkan hari di dalam mimpiku. Seandainya mungkin ku mampu terbang ke awan, detik ini juga ku akan melayang ke sana. Kan ku bawa pulang dirimu yang selalu ku sayang.
bersama berdua kita bahagia. Kasih, dengarlah hatiku berkata, aku cinta kepada dirimu sayang. Kasih, percayalah kepada diriku, hidup mati ku hanya untukmu. Hidup mati ku hanya untukmu. Nah, ini lagunya. Ini lagu Kasih ini sangat terkenal Malaysia, Brunei, Indonesia apalagi. Ya, tapi versinya berbeda ya. Yang dikenal di Malaysia, Brunei, Singapura adalah versi Roncong Heti Kesendang. Dan sampai sekarang masih laku nih ya. Tetap nggak dapat royalti. Wah, itu hebatnya. Sabar kita tidak mendapatkan penghargaan dari penyanyinya juga. Mungkin lupa kali orang tuh. Ya, penyakit Ya kan? tua dia. Penyakit tua. Jadi ini dia. Jadi oke, itu dulu. Tapi sekarang masih berkarya dong. Masih Harus. tetap. Hah? Lebih banyak berkarya atau menjadi produser? Yang mana lebih banyak nih? Sama. Karena kabarnya ke Malaysia ini lebih salah satu wakil dari Malaysia yang berkedudukan di Indonesia nih itu. Produk bikin lagu terus jalan. Masih buat. Jadi produser tetap yang juga. order nggak ada. Tapi terus apalagi pandemi gimana pandemi? Pandemi ya di rumah aja kita kena sekali masuk rumah sakit. Oh pernah masuk ya. Tapi itu ya proses mungkin ya. Artinya begini, melihat ke depan gimana perkembangan kira-kira nulis lagu? Nulis lagu rasa-rasanya kalau gaya daripada produser-produser ini tidak ada perubahan, rasanya mau pensiun aja. Masa sih? Ya. Mau pensiun jadi pencipta? Penulis Pencipta nggak bisa lagu, pensiun kayaknya. penulis lagu Mungkin bekerja itu- sama aja kali ya. Enggak lah, mau jadi produser, jadi nggak mau jadi. Oh oke ya itu dia. Jadi berhenti dari penulis lagu mau jadi produser produksi aja. ya. Oke. Dan kita kontrak itu produser-produser dulu. Nah jadi artinya tapi semangat tapi tidak ada pun order kan kayaknya masih tetap bikin dong, masih ada dong. Kalau semangat kan ada yang di atas. Oke. Masih ada Allah Ta'ala yang punya isi dunia. Oh itu luar biasa. Nah, itu yang luar biasa. Tapi nggak pernah niat jadi ustadz. Yang penting begini, kerjasama kita kan gini, bahwa lagu Kasih yang pernah meledak juga kan itu kan karena satu kerjasama yang baik itu sebetulnya ya, antara pencipta, pemusik, penyanyi, produser. Awalnya itu baik sekali tuh, ya kan? Tapi begitu jadi ada yang berupa nih. Janji manis biasa. Ini dia ya, itu yang dirasakan. Ada Tapi lagu Bang kayaknya, Rinto, tapi janji, tinggal janji. tapi kira-kira gini, kira-kira dialami sama semua pencipta nggak kayak gitu kira-kira? Hal yang sama? Kalau melihat keluh kesah mereka sama aku, semua lah. Kau lah mau jadi sekarang ngapain? Ngalami kok. Jadi artinya pencipta itu luar biasa kalau yang mampu gini mengingat apa? Udahlah sabar aja. Itu hebat tuh. Iya kan? Jadi tidak ada dendam, ya kan? Kesumat aja tinggal. Dendam nggak ada, kesumatnya ada. Ya, tapi bersyukur. Jadi begini, jadi jangan orang melihat gini pencipta itu dianggap kayak kadang-kadang wah kayak jagoan, preman. Ini siapa sih pencipta? Ternyata di sebalik dianggap mereka begitu, entah siapa yang mereka tuh kita tahu lah sama-sama, ya kan? Ternyata pencipta ini pada punya iman semua. Tapi Ya kan? preman itu muncul karena perbuatan. Ah itu dia, ya. Karena awalnya kan bagus. Tapi aku udah buat lagu untuk soundtrack film. Oh, Judul filmnya Sinandong Anak Perawan. Indonesia atau mana nih? Malaysia atau? Indonesia. Oh Indonesia, oke. Kapan beredar? Produksi Medan. Oh, Dalam waktu dekat. wah, alhamdulillah, luar biasa itu. Berarti tidak ada putus dong. Itu kan mungkin kata-kata ketika emosi, udahlah, gua mundur aja lah sebagai ini. Sebetulnya kalau melihat
tadi berbuat dari berarti nggak susah. Kalau menurut kamu masih bisa nggak aku dipakai nyanyi? Tapi nggak ada yang ngundang. Begini, kalau sekarang kan kita sudah bisa langsung sendiri nih. Dulu kan kita mesti ke TV sana sini. Sekarang kita bisa mau nyanyi 24 jam kita. Kalau orang suka ya kan. Ini kan masalahnya gini, tidak ada faktor usia. Lagu bagus, siapa yang nggak kenal dengan lagu kasih, ya kan? Dan sampai sekarang detik ini sekarang masih katakanlah tidak terbayar secara royalti. Sekarang orang membayarnya dengan flat fee gitu kan? Iya kan? Artinya, Jar, kami pakai di lagu ini. Ya kalau ada yang baru-baru pakai ya sebetulnya nggak usah royalti lah gitu, istilahnya gimana? Ya pokoknya ya mereka udah tahu aturan ya pasti pakai royalti. Yang nggak tahu aturan kan yang dulu. Paling sekarang udah mengerti aturan. Nah, lantas pasti kalau di dalam kita bekerja pesan, kesan, suka, duka itu pasti ada. Nah, sekarang bukan itu yang mau tanya. Kira-kira gimana? Anak dulu pencipta dulu, pencipta sekarang nih sama nggak yang dirasa mereka sama kita? Gimana anak-anak sekarang? Pernah ada bocoran nggak? Anak-anak sekarang dia nggak merasakan macam kita dulu. Yang dia rasakan ini sekarang aja. Oke, artinya apanya tuh yang rasakan? Mungkin sistem kali ya? Iya, sistemnya dia rasakan sekarang. Kalau kita kan berapa zaman kita ikuti sistem daripada kaset, CD. Ya, itu kan tahap-tahapnya itu kan hingga sekarang. Ya anak yang sekarang ini kan nggak ngalamin yang dulu. Ya. Nah, itu jadi kita nggak bisa bilang kan, dia ngikutin yang sekarang aja. Mungkin gini juga ya. Kalau dulu kita punya proses mau menjadikan lagu ini masuk ke satu produksi itu melalui meja-meja kan itu kan. Kalau orang sekarang ngerasain nggak gitu? Kayaknya nggak ada ya. Karena apa? Karena mungkin memang zaman sekarang mungkin sudah bisa punya studio sendiri, mungkin ada perbandingan sih mungkin, ada perbedaan. Ya, zamannya sudah sekarang lebih mudah. Studio pun nggak perlu repot-repot kayak dulu kan. Oke. Semua bisa punya gitu ya. Semua bisa punya, buka aja sendiri. Sistemnya berbeda ya. Perkara hasilnya itu ya masalah menentukan ya kan. Nah, makanya mungkin gini, Cat. Anak ya mungkin ya kalau kita dulu lagu kita bisa dinyanyikan sekian banyak penyanyi. Tapi itu melalui satu tes. Kalau memang tidak bagus lagu, pasti tidak masuk ke dalam itu kan. Nah, terus proses pembuatan lagu anak dulu mana sekarang ada nggak berbeda kira-kira? Apa yang dilihat kira-kira? Adalah. Nah, kalau kita dulu kan proses membuat lagu itu kan jelas mencari melodi, notasi ya, notasi. Itu udah pasti. Nah kalau sekarang kan tidak, main chord aja. Atau sudah ada kamar-kamar dia masuk. Iya, tinggal masuk. Dia buat aja seperti apa ya? Rhythm box ya, musik dasar. Banyak ya. Dia tempel bisa. Kalau kita dulu kan nggak ada. Jadi hasilnya juga kan bedanya. Pastilah ya. Nempel sama tidaknya. Dan kita dulu ngasih proses contoh, seleksi. Ya, terus diseleksi dengan seadanya gitu ya. Mau gitar bagus atau tidak, yang penting ini contoh gitu ya. Jadi kalau kata aku ingat penulis lagu senior itu namanya Sam Bimbo. Dia pernah bilang lagu yang bagus itu yang bisa disiulkan. Setuju. Jadi kalau yang nggak bisa notasi disiulkan itu memang nggak bagus. Artinya nggak bagus. Rapper gimana? Rapper ada nggak bisa siul? Hancur lah. Nah, ya kan. Jadi setelah aku dengar memang iya betul juga. Ya. Tapi kata dia itu betul, bukan aku bilang ya benar ya. Yang dimaksudnya benar. Masuk akal. Masuk akal kan. Terus apa kira-kira ke depan apa rencana tadi? Apa masih terus apa rencana yang sebetulnya ke depannya apa yang mau dicapai? Aku yang mau capai apa? Aku rasanya secara pencipta lagu sudah puas nggak dengan karya-karya atau masih aku masih pengen ada kayak gitu? Aku kalau mencipta lagunya puas sih, nggak puas sama produser. Pasti royalti lagi nih? Bukan royalti, penghargaannya sama kita. Oke, setuju. Kalau bukan royalti, penghargaannya. Betul. Itu yang perlu dibanyak diketahui ini yang yang sedang melihat kita ini bahwa pencipta itu hampir 90% selalu ngobrol berkeluh kesah, ya kan gitu kan? Nah, karena apa? Karena itu dia. Dan dari sisi lain pun kami tidak pernah dapat perhatian, ya. Nah, jadi tidak ada saling pengertian. Ketika tidak ada saling pengertian, ini akan bubar nih terjadi. Dan itu yang terjadi kan ya. Sebetulnya kan nggak masalah. Tidak ada menjadi masalah ketika
mereka menyelesaikan janjinya seperti di kontrak misalnya. Kan itu jadi tuntutan kita ya kan? Kayak gitu betul ya. Ya, jadi ke depan apa? Jadi ke depan kalau ke depan ya kita tetap, kalau kita bekerja sekarang sebagai produser, aku ada banyak juga yang lagu-lagu dinyanyikan yang baru-baru anak-anak sekarang ya kan. Ada dari Medan, Maharani Tarigan. Oh. Dia nyanyikan lagu aku judulnya Kau Dalam Hidupku. Dia duet dengan Ermi Kulit. Oh, Artinya itu tahun 2020 itu ya. new lagu baru. Lagu baru. Oh. Ya kan? Ada. Sudah beredar. Sudah ada. Dan yang ke depan itu ya, kalau kita rasanya ya bisa berpuas diri kita kerjasama dengan penyanyi yang betul-betul mengerti. Ya. Kalau produser ya kalau bisa ditinggalkan aja produser dulu. Ya kan? Tidak bisa dibawa kerjasama. Tidak ya. bisa tidak mengerti cara kerjasama sekarang. Itu aja. Oke. Kalau bicara tentang royalti, sebetulnya tuntutan nggak pernah royalti itu besar kecil kok. Menghargain. Oke. Karena sebetulnya levelnya ya, tanpa ada lagu apa yang bisa dinyanyikan, betul. apa yang bisa dibuat. Setuju. Kan itu Ya, sebenarnya. Nah, benar. dihargailah. Jangan kita dijadikan orang yang paling bawah. Padahal Karena itu yang paling sebetulnya awal kita kan, paling itu kan? awal kita. Oke. Kalau nggak ada melodi lagu yang kita buat, Mau ngapain mereka ya? nyanyi lagu burung dia, siul aja dia. Ya kan? Itu masih ada notnya kalau siol tadi Masih ya? ada no. Nah, artinya apa? Ini enggak, seolah-olah kita nggak ada harganya. Ya. Tapi itu juga bukan hanya dari produser yang begitu. Tapi orang-orang yang menganggap dia lebih hebat. sudah hebat, levelnya level produser. Ya, banyak itu sudah menganggap memang kita tuh seperti itu. Sementara dia pun aslinya dari situ. Ya. Jadi itu aja. Jadi kalau sekarang nih ya ada yang perlu lagu masih dibuat. Kenapa? Lagu ini kan tercipta dari perjalanan hidup kita kan. Jadi tetap berharap kalau bisa ya sama-sama apa namanya merubah lah ya. Oh iya dong. Nah, Harus untuk- dirubah. itu dia. Mari memulai satu, karena kita tidak bermusuhan dengan produser kan gitu kan. Itu satu Tapi bisa jadi musuh. bisa jadi musuh karena ya itu tadi Ya. kan. Karena begini, suami istri pun bisa jadi musuh ketika tidak saling memahami Tidak ketemu, ya. kan gitu kan. Nah, jangan, memang paling sebetulnya begini, kalau kita mengadopkan diri sebetulnya gini ya, lebih bagus kita ngerti deh, karena kita mengharap pengertian orang ini yang berat, tapi di dalam ini ada bisnis soalnya, Ya. ya kan. Jadi harapan semoga ke depan mereka-mereka yang memang bekerja di bidang industri musik ini harus mampulah untuk Masuk ke dalam sistem sekarang ya, sudah memahami lah. tidak harus 50-50 kan. Tidak. Kita juga ngerti kan. Oke. Jadi memang ya mudah-mudahan lah itu harapan kita ya kan. Jadi orang harus tahu bahwa kalau kalian pun yang ini lagi nonton nih, kalau mau lagunya Richard Kyoto sekarang direct ya, lagu kasih dia banyak. Kita nggak punya waktu untuk Mengumumkannya. mengumumkan di sini untuk menyanyikan ini, waktu kita habis karena masih panjang. Next ada lagi nanti kita nge-vlog lagi ke depan ya, mudah-mudahan apa yang kami bicarakan ini bisa menjadi yang kepengen jadi terjun ke dunia musik. Begini nih, harus siap dengan mental gitu ya. Mental harus siapin ya, karena kalau tanpa mental ini bahaya, bisa bentrok nanti. Jadi niat jadi pencipta jadi pembunuh akhirnya. Tapi mudah-mudahan ya, karena sekarang juga udah mulai banyak anak-anak muda yang memang tidak hanya anak muda maksudnya ya, harus sama berpikirnya bahwa bagaimana untuk mencapai win-win solusi ya, itu yang paling penting. Oke, terus ada pesan nggak kira-kira untuk anak-anak pencipta baru yang mau memulai, apa kira-kira pesan untuk mereka? Pikir kalau dia memang mau terjun di bisnis musik, Khususnya pencipta misalnya ya. menulis lagu, ya total. Oke. Total betul-betul dan siap. Dan siaplah mengalami kejadian-kejadian seperti kami. Tapi mungkin akan lebih bagus kok Ya. ke depannya. Tapi gini, ada satu lagi yang harus diingat ya kembali ya. Tapi kasih ini membawa ke dunia luar ya. Artinya pernah nyampe ke Amerika, Ya. dunia luar ya, ke Australia, Eropa ya. ya. Itu dari lagu kasih itu kan. Nah, itu dia. Jadi nggak bisa kita menyatakan apa nih, pekerjaan apapun kalau Anda Dari serius, musik ya. musik inilah ya, Nah, penulisan lagu. Dari penulisan lagu, dari kasih itu dicari. Kebetulan waktu itu yang cari kami berdua.
Siapa yang nulis lagu kasih, siapa yang nulis lagu pasrah. Nah, ini kakak beradik. Nah, inilah kami. Ya, Richard dengan lagu kasih, aku dengan lagu pasrah. Oke. Sampai ketemu lagi di obrolan aku selanjutnya. Tetap stay di channel Rian Kyoto Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.